Selamat petang, Tribuners kembali hadir di hadapan Anda, live update petang edisi Rabu 21 September 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Sosok Robert Bono Susatyo menjadi perbincangan selesai disebut-sebut ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Indonesia Police Watch atau IPW menduga Robert memberikan fasilitas jet pribadi ke Brigjen Hendra Kurniawan. Jet tersebut digunakan oleh Brigjen Hendra mengantar jenazah Brigadir J ke Jambi. Robert mengaku memang mengenal Brigjen Hendra Kurniawan 7 tahun yang lalu saat pangkatnya masih AKBP. Namun Robert membantah meminjamkan fasilitas penerbangan khusus kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Ia membantah pernyataan dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Menurutnya, pernyataan soal jet khusus yang dipinjamkan ke Brigjen Hendra adalah tidak benar. Terkait hal ini, Robert mengaku belum akan mengambil langkah hukum dari pernyataan IPW tersebut. Ia masih mempertimbangkan manfaat pelaporan apabila dilayangkan kepada Ketua IPW Sugeng. Robert pernah menempuh Universitas of California San Francisco Foundation. Robert sendiri merupakan komisaris utama PT Citra Marga Nusapala dan PT Jaswindo Tiga Perkasa. PT Citra Marga sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol berkantor pusat di Jakarta. Sementara PT Jaswindo bergerak di bidang percetakan. Ia juga merupakan Presiden Direktur PT Pratama Argo Agrosawit sejak 2008 hingga saat ini. Namanya mendadak menjadi perbincangan selesai tercatut dalam daftar konsorsium 303 yang diduga juga menyeret Verdi Sambo. Barada Richard Eliezer alias Baradae digugat secara perdata oleh mantan kuasa hukumnya, Doli Payumara dan Muhammad Burhanuddin sebesar 15 miliar rupiah. Menurut pengacara Baradae, Roni Talapesi, kliennya tak memiliki kewajiban membayar lawyer fee tersebut. Roni mengatakan hal itu dikarenakan kliennya dan dua mantan kuasa hukum tak memiliki perjanjian jasa hukum yang mengikat. Menurutnya, Baradae juga tidak mampu untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, bahkan hingga pensiun. Gugatan mantan kuasa hukum kliennya menurutnya menghambat dan mengganggu jalannya proses kasus yang saat ini dijalani oleh Baradae. Menurut Roni, Baradae dan keluarganya merasa tak nyaman dengan gugatan yang dilayangkan oleh Diolipa dan Burhanuddin tersebut. Pasalnya, Baradae saat ini tengah fokus menyelesaikan kasus hukum, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Roni mengatakan pencabutan surat kuasa oleh Baradae kepada Diolipa Burhanuddin dilakukan karena kliennya tak ingin didampingi oleh dua pengacara tersebut. Pencabutan surat kuasa itu juga telah sesuai dengan pasal 1814 KUH Perdata maksud kami. Diolipa dan Burhanuddin mendaftarkan gugatan tersebut pada 15 Agustus ke PN Jakarta Selatan. Dalam petitumnya, Diolipa dan Burhanuddin meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Kedua pengacara itu juga meminta hakim menyatakan surat pencabutan kuasa tertanggal 10 Agustus atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku tergugat 1 batal demi hukum. Hakim juga diminta menyatakan perbuatan Richard Eliezer dan Kapolri atau dalam hal ini Kabareskrim dalam membuat surat pencabutan kuasa hukum tertanggal 10 Agustus atas nama tergugat 1 dilakukan dengan itikat jahat dan melawan hukum. Dalam gugatan ini, hakim juga diminta menyatakan Diolipa dan Burhanuddin sebagai penasihat hukum Baradae yang sah dan mempunyai hak untuk melakukan pembelaan sampai pada persidangan. Dalam petitum tersebut, para tergugat juga diminta menjalankan putusan ini terlebih dahulu dengan serta-merta dan menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 untuk patuh dan taat terhadap putusan tersebut.
Pengamat kepolisian menilai Verdi Sambo meyakini kartu as yang dimiliki ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo tersebut tak berguna menyelamatkan dirinya. Hermawan Sulistyo, pengamat kepolisian atau mengatakan kartu as tersebut sudah tak bisa menyelamatkan nasib Verdi Sambo. Hal ini dibuktikan dengan berakhirnya karir Sambo di kepolisian. Verdi Sambo diketahui dipecat secara tidak dengan hormat karena melakukan tindakan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bahkan Sambo juga tak mendapatkan uang pensiunan. Hermawan mengatakan kartu as yang dimiliki Sambo dinilai tidak efektif. Apabila benar-benar memiliki kartu as yang mumpuni, seharusnya karir polisi tak akan berakhir demikian. Menurutnya, jika memang kartu as tersebut manjur menyelamatkan Ferry Sambo, maka seharusnya hukumannya hanya skorsing atas kasus pembunuhan yang menjeratnya. Hermawan mengatakan kartu as milik Sambo juga tak berlaku untuk kasus hukum yang menyeret istrinya Putri Chandrawati. Pasalnya, sang istri kini juga ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Brigadir J. Hermawan meyakini tidak ditahannya Putri Chandrawati hingga kini tidak ada kaitannya dengan kartu as yang dimiliki oleh Ferdy Sambo. Namun Hermawan tak bisa menilai apa yang membuat penyidik memutuskan tidak menahan istri Ferdy Sambo tersebut. Ferdy Sambo sendiri diketahui resmi dipecat dari Satuan Kepolisian selesai pengajuan bandingnya ditolak oleh Majelis Kode Etik Polri. KPK siap berangkat ke Singapura untuk bertemu dengan sosok warga sipil yang diduga menghubungkan Gubernur Papua Lukas NMB terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengungkapkan pihaknya telah mengantongi nama penghubung Lukas NMB di Singapura. Karyoto mengatakan KPK akan mendalami peran dari penghubung tersebut. Apakah memang terlibat aktif atau pasif dalam membantu Lukas menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Menurutnya KPK akan bertolak ke Singapura dalam waktu dekat untuk menemui Corrupt Practice Investigation Bureau atau CIPB Singapura. Hal tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan terkait dengan beberapa orang yang KPK cari. KPK menyatakan akan mengumpulkan alat bukti dugaan pencucian uang Gubernur Papua Lukas NMB terkait transfer 560 miliar rupiah ke kasino judi di luar negeri. Sebelumnya PPATK merilis laporan hasil analisa atau LHA terkait transaksi keuangan Lukas NMB. Hasilnya PPATK menemukan 12 transaksi tidak wajar yang dilakukan Lukas NMB. Kepala PPATK Ivan Yustiavanda mengatakan salah satu di antaranya terkait setoran tunai ke kasino judi online sebesar 560 miliar rupiah. KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas NMB dalam waktu dekat Rabu 21 September. Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Karyoto mengatakan pemanggilan kedua akan dilakukan karena Lukas tak kunjung hadir memenuhi panggilan pertama. Karyoto mengatakan pemanggilan rencananya akan dilakukan pada Senin atau Selasa pekan depan. Di lain sisi, Stefanus Roy Rening, kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB mengabarkan bahwa kliennya saat ini berada di Koya Jayapura, Papua. Lukas NMB jelas Roy bersikukuh memilih untuk menetap dan tak akan meninggalkan Papua sekalipun untuk keperluan pemeriksaan. Diketahui Lukas NMB kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Roy menjelaskan Lukas tak akan keluar dari Papua meski harus berobat ke luar negeri. Jika KPK akan memeriksa Lukas NMB, maka diharapkan dapat hadir mendatanginya di Papua. Adapun alasannya selain kondisi sakit, Lukas NMB juga tidak diberikan izin oleh masyarakat Papua yang mengaku membela Lukas NMB. Sehingga Lukas NMB meminta agar KPK datang ke Koya dan melakukan pemeriksaan di sana. Lukas diketahui ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi karena telah menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Persatuan Jaksa Republik Indonesia atau Persaja Wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polda Metro Jaya Rabu 21 September. Laporan tersebut terkait Alvin Lim yang diduga melakukan penyebaran berita bohong soal konten yang menyebut Kejaksaan Sarang Mafia. Laporan tersebut Alvin Lim terregister dengan nomor LPB
LP-B-4820-9 Romawi-2022 Polda Metro Jaya tertanggal 20 September 2022. Berita bohong tersebut diketahui diunggah di akun YouTube Alvin Lim, channel Hotian TV. Jaksa Yadin mengatakan konten yang dibuat Alvin Lim merupakan asumsi yang menggiring opini masyarakat. Tanya itu, kalimat yang digunakan dalam konten tersebut cenderung mendiskreditkan institusi kejaksaan tanpa adanya fakta hukum atau alat bukti. Yadin menerangkan apabila memang ada oknum-oknum yang bermain di dalam institusi kejaksaan, maka bisa melaporkannya ke bidang pengawasan kejaksaan. Yang menyarankan agar Alvin Lim bersikap profesional dalam menghadapi proses-proses hukum yang melibatkannya saat ini. Yadin mengatakan agar Alvin tak memuat berita bohong atau tuduhan yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun Alvin Lim dalam laporan tersebut dijerat pasal 28 ayat 2, jangto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156 KUH pidana soal penyebaran berita bohong dan atau ujaran kebencian. Menanggapi pelaporan tersebut, Alvin Lim mengaku hal tersebut adalah hak setiap warga negara. Namun pelaporan tersebut menurutnya menunjukkan adanya jaksa yang anti kritik, yang menegaskan jika apa yang ia sampaikan merupakan fakta dan bukan hoax. Alvin menuding jika para jaksa kurang paham terkait hak kebebasan berpendapat dan kewenangan advokat dalam menyampaikan kasus yang ditangani merupakan hak dan dilindungi oleh undang-undang. Polri saat ini masih terus mencari keberadaan hacker Bjorka yang menjadi misteri. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan pihak-pihak di negara lain Rabu 21 September. Proses pencarian hacker Bjorka saat ini masih dalam penanganan tim sus gabungan bentukan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim gabungan yang terdiri dari Polri, BIN, Badan Cyber Sandi Negara, Kemenkominfo juga tak mau terburu-buru dalam bekerja. Nantinya proses pencarian akan dilakukan secara ilmiah. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat bersabar terlebih dahulu. Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus hacker Bjorka. Tersangka merupakan seorang pemuda bernama Muhammad Agung Hidayatullah, 21 tahun alias MAH asal Madiun, Jawa Timur. MAH ditangkap pada 14 September dan dibebaskan pada 16 September. MH sendiri tak ditahan dan dikenakan wajib lapor karena bersikap kooperatif. Anggota Polsek Perbaungan Aibtu Hairullah Damanik selamat meski ditembak dari jarak 1 meter oleh pelaku pencurian Ade Evin Lubis alias AL Rabu 21 September. Ia kemudian dianggap sakti karena tak mengalami luka sama sekali. Aibtu Hairullah mengatakan hal itu bukan karena ilmu kebal atau semacamnya, namun karena alat pelindung yang dikenakannya. Kejadian tersebut terjadi di rumah pelaku pencurian dan perampokan di Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Kamis 15 September. Hairullah mengatakan seorang rekannya bernama Riki tengah kucing-kucingan dengan AL. Hairullah kemudian langsung sigap naik ke atap tempat AL bersembunyi. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. AL ternyata mencoba menembak kepala Hairullah dengan senjata api rakitan dari jarak 1 meter. Beruntungnya, Hairullah mengenakan helm taktikal sehingga peluru tak langsung mengenai kepalanya. Meski tak terkena peluru, kepala Hairullah mengalami luka ringan karena serpihan peluru berkaliber 5,66 mm. Serpihan peluru tersebut mengenai mata sebelah kirinya. Dalam pengakuannya, Hairullah memang sudah bersiaga karena mengetahui karakter pelaku. Akibat kejadian tersebut, Hairullah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Mimik wajah para pelaku baik oknum anggota TNI maupun warga sipil yang melakukan pembunuhan dan mutilasi 4 warga di Mimika, Papua tampak menakutkan saat diperiksa. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan para pelaku mengeluarkan mimik wajah datar. Anam mengatakan mimik wajah datar ini dikeluarkan para pelaku saat dimintai keterangan terkait alasan melakukan mutilasi.
Hal itu disampaikannya selesai konferensi pers di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Selasa 20 September. Menurut Anam, para pelaku harus ditanya berulang kali sebelum benar-benar mengungkapkan penyesalannya. Dari catatan pola kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan terhadap korban. Ini diduga pelaku melakukannya bukan pertama kali. Anam menjelaskan ada tindakan sebelumnya yang kemudian berujung pada mutilasi. Hal ini yang menjadi tugas besar bagi kepolisian untuk mengungkapnya. Anam menjelaskan para pelaku sengaja melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Pasalnya para pelaku sudah menyiapkan karung dan batu agar potongan tubuh dimasukkan dan dibuang ke sungai. Batu digunakan agar karung berisi potongan tubuh tersebut tenggelam dan tidak naik ke permukaan. Saat ini pihaknya sudah memeriksa 19 orang saksi termasuk keluarga dari 4 korban hingga warga sipil. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara atau keterangan lebih lengkap dari Komisioner Komnas HAM RI Muhammad Khairul Anam. Ambil dari berbagai pihak tadi, ada beberapa temuan dan analisis atas fakta. Walaupun ini masih awal, tapi temuan dan fakta ini cukup solid gitu ya. Yang pertama adalah perencanaan pembunuhan dan mutilasi. Jadi sejak awal memang ada perencanaan pembunuhan dan mutilasi ini. Ya, perencanaan sudah dilakukan beberapa kali oleh para pelaku, sempat terjadi penundaan waktu pertemuan dengan korban. Jadi sempat terjadi harusnya ketemu tanggal 20, terus geser tanggal 22. Jadi warga yang melakukan pembakaran lahan di dekat tol Pejagan Pemalang hingga mengakibatkan kecelakaan tersebut bisa terancam pidana. Kapolda Jawa Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol Muhammad Iqbal mengatakan pidana bisa dijatuhkan apabila dilakukan dengan sengaja. Diketahui kecelakaan beruntun melibatkan 13 kendaraan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut diduga dikarenakan adanya asap tebal yang menjadikan jarak pandang pengendara menjadi pendek. Iqbal mengatakan apabila terbukti kebakaran tersebut dilakukan dengan sengaja, polisi akan memproses pelakunya. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Atas insiden tersebut, Iqbal mengimbau agar masyarakat tak melakukan perbuatan yang berdampak pada munculnya api di dekat tol, 1 diantaranya melakukan pembakaran. Selain itu, ia juga meminta warga pemilik lahan yang berdekatan dengan lokasi tol untuk bersikap bijak dan hati-hati. Di jalan tol, banyak pengguna tol yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bila terdapat gangguan seperti kebakaran, berpotensi membahayakan pengguna jalan. PDI Perjuangan dinilai harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah politiknya, terlebih menyangkut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pasalnya, Jawa Tengah sendiri merupakan lumbung suara PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari UNS Solo, Agus Riwanto, Rabu 21 September. Perolehan suara PDIP di tingkat nasional ditentukan oleh suara di Jawa Tengah. Menurutnya, kemenangan PDIP di Jawa Tengah adalah kunci kemenangan PDIP di tingkat nasional. Apabila suara PDI Perjuangan kurang di Jawa Tengah, maka akan berkurang juga di tingkat nasional. Dengan situasi demikian, menurut Agus, PDI Perjuangan mestinya lebih cermat terhadap tokoh-tokoh partai yang punya kekuatan besar dalam mengumpulkan suara di Jawa Tengah, seperti Ganjar Pranowo dan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Apabila salah langkah, PDI Perjuangan tak bisa meraup suara maksimal dari tambang emas mereka sendiri. Agus lantas menyinggung dinamika politik internal PDI Perjuangan antara Ganjar dan Puan Maharani. Ganjar berulang kali tak diundang di acara partainya sendiri yang dihadiri Puan di Jawa Tengah. Ganjar juga berkali-kali disentil oleh elit partai karena dianggap berambisi mencalonkan diri di pemilu 2024. Agus mengatakan banyak spekulasi berkembang terkait Ganjar yang diperlakukan seperti anak tiri karena PDI Perjuangan mendorong mencalonkan Puan Maharani. Padahal Ganjar sendiri merupakan sosok yang punya pengaruh besar di Jawa Tengah, terlebih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Menurut Agus, apabila PDI salah
PDIP salah langkah, maka terjadi kemungkinan suara mereka tak optimal seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Selesai tak lagi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria akan fokus mendukung Partai Gerindra dalam pemilu 2024. Ex-Wagub DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra ini mengaku fokus pada kemenangan Partai Gerindra. Ia ingin partainya meraih perolehan suara terbanyak di DKI Jakarta pada pemilu 2024. Riza mengatakan partainya selama ini berhasil menduduki posisi nomor 2 dalam pemilihan legislatif. Bahkan suara tersebut menambah kursi di Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD DKI Jakarta. Riza mengatakan hal itu harus ditingkatkan demi kemenangan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra di Pilpres 2024. Ia saat ini mengaku akan fokus dengan kemenangan partainya di DKI Jakarta dan kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebelumnya DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna pada Selasa 13 September. Keduanya akan mengerjakan sisa tugasnya hingga 16 Oktober nanti. Penjabat Gubernur nantinya akan menggantikan semua tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga wakilnya. Tidak lolos pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024, Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau IBU menggugat Komisi Pemilihan Umum RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Partai IBU diketahui dinyatakan tidak lolos sebagai salah satu dari 16 partai yang lolos peserta pemilu 2024 oleh KPU RI. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT-UN Jakarta pada Senin 19 September, gugatan ini teregistrasi dengan nomor 314-G-2022-PTUN.JKT dengan penggugat atas nama Zulkiflinur. Dalam petitumnya, mereka memohon Majelis Hakim PT-UN Jakarta memutus 5 hal. Pertama, menyatakan Partai Ibu memenuhi persyaratan pendaftaran calon partai politik peserta pemilu 2024. Kedua, membatalkan surat model pengembalian pendaftaran partai politik dan dokumen persyaratan pendaftaran yang diberikan kepada Partai Ibu. Partai Ibu juga meminta Majelis Hakim memerintahkan KPU membatalkan sistem informasi partai politik dalam pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 sebagai penentu kelolosan terpenuhnya persyaratan pendaftaran. Hal ini mengacu kepada pasal 117 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai Ibu sendiri meminta KPU RI sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Partai Ibu juga telah menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu di balik tidak lolosnya mereka ke tahapan verifikasi administrasi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang digelar Bawaslu RI, permohonan Partai Ibu tidak dikabulkan oleh majelis pemeriksa. Putusan itu diambil berdasarkan rapat pleno Bawaslu RI yang diikuti para komisioner sebagai majelis pemeriksa pada Kamis 8 September dan dibacakan secara terbuka dalam sidang putusan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pernyataan kesiapan ini ia sampaikan sebelum lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Anies dalam sebuah wawancara dengan Reuters di Singapura. Anies juga menambahkan bahwa kondisinya saat ini yang belum terikat pada satu partai memungkinkannya untuk menjalin komunikasi dengan semua fraksi. Dalam wawancara dengan Reuters pada pekan lalu itu, Anies juga menyinggung soal elektabilitasnya yang cukup tinggi berdasarkan survei sejumlah lembaga. Survei independen ini dilakukan sebelum Anies bahkan melakukan kampanye. Pernyataan Anies bahwa ia siap maju sebagai capres sebenarnya tak mengejutkan lagi karena namanya selalu muncul sebagai calon kuat di berbagai survei. Bahkan jika menilik ke belakang, Anies sudah berupaya membidik kursi RI 1 sejak menjelang Pilpres 2014 ketika ia mendaftarkan diri dalam konvensi capres Partai Demokrat.
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jatim menilai pernyataan Anies soal kesiapannya menjadi capres lebih ditujukan sebagai kode untuk partai politik. Wasisto menilai lewat pernyataan itu Anies secara tak langsung ingin mengumumkan kepada partai-partai peserta pemilu bahwa ia kini terbuka untuk menjalin komunikasi politik khususnya untuk pencapresan. Terlebih lagi pernyataan itu disampaikan Anies menjelang berakhirnya masa jabatan ia pada 16 Oktober nanti. Wasisto mengatakan Anies merupakan salah satu kandidat capres dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang tergolong tinggi. Karena itu, Wasisto menilai Anies secara sadar mengetahui potensi yang dimilikinya dan hendak menawarkan potensi elektabilitasnya tersebut kepada calon partai pengusungnya. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya tengah melakukan uji coba program konversi kompor LPG ke kompor listrik di berbagai kota Rabu 21 September. Dalam program ini masyarakat bisa menghemat uang hingga Rp8.000 per kilogram LPG. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada Rabu 14 September, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengatakan dengan menggunakan kompor induksi, masyarakat bisa memasak dengan lebih hemat 10 hingga 15% dibandingkan dengan kompor LPG. Ia juga mengatakan program konversi kompor listrik tersebut terbukti dapat menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahunnya. Yang memprediksikan jika konversi dilakukan pada 5 juta kelompok penerima manfaat atau KPM, maka akan menghemat APBN sebesar Rp5,5 triliun dan 15,3 KPM akan menghemat Rp16,8 triliun per tahunnya. Darmawan menambahkan dengan penghematan melalui kompor listrik ini diharapkan dapat mengubah cara penggunaan energi yang selama ini masih tergantung impor. Di sisi lain, ini diharapkan bisa mendorong keterjangkauan di semua kalangan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan meski ada rencana peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik, penjualan LPG tak boleh langsung dihapus. Pasalnya LPG saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti pedagang asongan, terlebih agen LPG yang pekerjaannya tak boleh dimatikan karena merupakan pendongkrak perekonomian Indonesia. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Setelah ini masih ada program live update mancanegara yang akan dipandu host Bima Maulana. Dan akhirnya, saya Firda Ananda, peserta kru bergas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil.